Sebelum pesawat naik Pak, di BIM tu kan tak nampak dia awak tambak udang, rumah-rumah orang, pantai, tak nampak. Tapi setelah pesawat naik, nampak dari jendela tu. Ya kan? Jadi nampaknya Pak, semakin naik kita ke atas, semakin berkualitas ibadah kita, semakin tajam insting kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Dimatikan kita malam dan dihidupkan kita pagi. Kita sadar sebagai orang yang beriman, setelah kita hidup, apa yang akan kita lakukan? Maka seluruh kita mungkin teringat bahwa kita diadakan dari tiada oleh Allah itu untuk beribadah. Dan ayat ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Itu yang nomor satu, itu yang nomor wahid, itu yang paling utama. Selainnya itu yang kedua. Maka kalau manusia tidak beribadah karena mengurus sesuatu keperluan, itulah yang disebut manusia menyia-nyiakan waktu, membuang-buang umur, tidak ada gunanya dia sebenarnya diciptakan Allah. Maka orang seperti itu disebut oleh Allah khusrin, orang rugi. Alhamdulillah jamaah Masjid Tengah Jua begitu terbangun, ada nanti mungkin yang salat tahajud, kemudian salat witir, setelah itu kita berangkat ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah wajib, ibadah sunat, ibadah khasah, ibadah ammah yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah semoga diterima sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita syukuri pagi ini. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah nanti di tempat yang paling mulia, yaitunya di dalam surga. Kaum muslimin yang terhormat, kemudian ada sejarah yang patut kita ulang. Itu para jemaah bukan memperingatinya. Maka para ulama kalau kita mengulang sejarah Nabi, itu namanya sirah nabawiyah. Tapi kalau memperingati atau berulang tahun, itu benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf. Tidak ada ulang tahun dalam Islam. Sebab ulang tahun itu bukan kita bertambah muda, tapi bertambah tua. Dan bertambah lemah fisik kita. Nah, jadi kalau kita para jemaah yang terhormat membaca sejarah Rasulullah, baik dari kecil beliau sampai beliau menjadi Rasul, dan ada beliau diberangkatkan dalam perjalanan yang luar biasa, yang disebut oleh orang-orang kampus perjalanan yang fenomenal dan perjalanan yang kontroversial. Itulah perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus take off ke atas langit. Nah, kita baca ini bukan mengulang tahunkan, ya kan? Tapi untuk mendalami sejarah.
Sejarah tahun 42 sampai 45 sebab kalau ndak kita baca, ndak tentu dak baan negara ko dulu semasa dijajah. 42 sampai 45 siapa? Jepang kan? Apa aja Jepang? Pitih ado de orang ketika tu, tapi nang kadi Bali ndak ada. Orang mati bakapani jola piak pandan. Gulo, kopi, bareh, ndak ada. Begitu pula penjajahan di zaman Jepang. Orang Minang membuat gurindamnya, Pak. Gurindamnya. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 40, iyo di 42. Sekutu perang Jepang, Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang membuat sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masa itu. Katanya lah dapat jo orang gaya Pak. Dembo sejarah lu dapat tu itu gunanya sejarah. Coba ulama macam nan sebentar kali. Jadi baju orang kulit taruh banyak tumonyo mati bakapan ni jo lapiak pandan. Ya kan? Tapi karena orang Islam membaca sejarah suatu perjuangan yang murni, hak kita dikangkangi orang, kita perlu mengambil kembali barisan ulama, barisan tentara, tokoh masyarakat, santri berjuang. Akhirnya Jepang itu lari je di negeri Pak. Di Bukit Tinggi ko lubang tu saya tinggal. Tu terompanya cik siko itu terompa nampak. Iya kan? Jadi membaca sejarah itu perlu. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi, ada orang membida'ahan, itu salahnya. Pikok mau ulang tahun kan Nabi, ayo bida'ah. Sebab tidak ada disuruh di Nabi. Nan disuruh di Nabi itu manga mainge mati. Nah, ini ingat lagi, bukan mencinta. Mencinta mati berdosa Pak, itu butuh yaso namanya. Deh sama aku bareh jo minyak kini ya Allah galih ndak tajua mati yang sela delai. Itu mencinta mati namanya. Kalau orang mengingat mati setiap saat dia akan banyak mempersiapkan bekal untuk mati. Cubalah awak Pak, bamang ko amboraso ndak sadonyo awak kamu saji ko dakek karo. Sebab awak dapat beli tanah sana jauh. Tapi awak payah juga. Sebab kita tahu bahawa nilai ibadah yang akan kita bawa mati di masjid kita lakukan di rumah itu berbeda. Kalau Pak salat subuh di rumah tadi ingin apa dapat pahala serupa di siko. Apa ulang 26 kali lah. 26 kali apa duduk tagak kali 2 rakaat. Baru sama je musajid sebentar kok. Aja mereka sudah awak salat subuh 26 kali. Mengingat itu kita datang ke sini. Sehingga kita datang memang agak jauh, pahala banyak dapat, sebanyak langkah jo ayunan tangan. Tiba di dalam kok. Dan masjid tempat terbaik Pak. Kata Rasulullah, al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma'i. Bamang ko orang mukmin datangnya ke musajid. Orang mukmin di musajid itu sama jo ikan dalam air. Baikan dalam air. Sanang no bak janggui pulang kadaguat. Kampung no banda sinan. Tapi kalau ada orang resah di dalam musajid ko, asal orangnya tu al munafik fil masajid kal Khattairi fil kasfi. Orang munafik dalam masjid sama je buruan dalam sangka. Iya kan? Sebagian awak kan ada orang suka menguruang-buruang Pak. Sebenarnya tidak boleh tu. Pak mengko tidak boleh. Malah ada itu katanya. Kata Nabi. Iya kan? Orang munafik dalam masjid sarapo buruang dalam sangka. Apa buruang dalam sangka? Gelisah.
Ya kan? Itu hadis Nabi. Nah, di kuat doa pak nambah buruang kau lapen salah sudah subuh kau. Ini para jemaah. Lapen salah. Jadi orang mukmin kenapa dia datang ke masjid? Ianya datang ke kampungnya sama jo ikan dalam air. Cuma ada ikan nan istimewa aja pak di kaluan dia air pagi itu sampai tengah hari dipanehan, dijamu dipaneh. Aweko di masuk dalam air belinya itu orang. Ikannya tu puyuh. Puyuh pak. Itu ndak bahasa dia di luar agak setengah hari berpaneh terus. Sebab itu kulitnya hitam. Jadi orang-orang hitam kok tahan paneh mak. Kan? Sejarah Rasulullah ketika beliau diperjalankan oleh Allah itu ibu-ibu dan bapak-bapak itu perjalanan yang fenomenal. Perlu kita kenal tuh. Dibaca sejarah no lihat. Fenomenal tu kalau kira-kira ambo ndak lo tahu dulu Pak Mas sekolah ndak sampai no mak. Kiranya perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi kalau kita runut sejarah Nabi itu Pak, sajak dari Nabi Adam ke Nabi Isa, anda ada di mi'ratkan tu di Allah. Ndak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimi'ratkan. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat, kenapa disebut kontroversial? Karena tidak seragam pendapat orang mengenai itu. Kecil orang Syiah, Nabi itu Isra Mi'raj, angoknya senampai. Kalau angok pai tubuh tinggal tu, mati. Kalau lah mati lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang angok babalik kanan punyo. Awak di mandian, di kapani, disalatkan, dikuburkan. Namo sehilang ketika itu Pak. Doktor, profesor, MSI, MSc, hilang tadi Pak. Orang kalau lah mati mai sana. Ayam pernah bertanya ke induk no bu, ayam no anak ayam maj, yo kecik ama ayam. Manusia aku bangku banyak nagalanya, profesor, doktor, dokterandes itu. Sabar salah nak. Manusia nanti banyak pangkat tadi. Kalau lah mati namo no mai selai. Awak kalau lah mati nak banyak namo. Ada ayam gepere. Ya kan? Ada ayam lado hijau. Ada ayam lado merah. Ada ayam bumbu. Ya kan? Nah. Kan? Tambah terkenal awak kalau lah mati je ayam. Itu perlu juga kita renungkan Pak. Awak kalau lah mati mai salah. Ayam tak? Ayam pop ya. Alio kan aja lah. Kok candu makan ayam pop. Itu Pak. Iya kan? Kaum muslimin para jamaah yang terhormat, jadi tidak mungkin Nabi itu mi'raj itu angoknya saya nampai. Tak mungkin. Jadi kata beliau para jamaah yang mendalami ilmu tentang Islam ini, Nabi Muhammad itu pergi Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan sadar. Alana tubuh langkok pai jo angok tapi dia sedang mabuk, dia mungkin dipercaya keceknya. Nah, sedang tak mabuk tu dia Pak, lah tiba di bawah, nyo cerita ni tu berubah gala Nabi Muhammad. Lain tak gila Muhammad kan. Sedang ke Palestina tu saya awak dari Makkah berbulan-bulan. Ikono bacurito katelangi 5 jam. Ya kan? Ada orang Islam yang murtad ketika itu Pak. Karena dia menimbang dengan akal, bukan dengan iman. Ya kan? Bukan dengan iman.
kaum muslimin nana Lahab pak iguano na guang tu sebalik Makkah. Muhammad larusak jadi dangang geceknya. Bacurito no pai keteh langit 5 jam. Iya kan? Bagi orang ada tempat bertanya, itulah Allah ke Pak. Sebanyak orang yang menantang, ada orang yang membenarkan. Bertanyalah orang ke Abu Bakar. Abu Bakar, kamu sudah dengar enggak bahwa Muhammad sudah menceritakan dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, taruh ke telangi, menjelang subuh tiba lo balik siko. Apa nak engkau Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau Muhammad nak mengecek, saya nanya sampai ni Muhammad tu saya percaya. Itulah sebabnya Abu Bakar tu dek Nabi dia gih gala as-siddiq. Ya. Jadi kita kok kemagian nama cucu Abu Bakar boleh? Boleh. Tapi jangan disambung je siddiq lo. Caliaknya lah dapat kerajo lah jadi pejabat, lain tak korupsinya, baru disambung je siddiq. Ya kan? Kalau korupsinya Abu Bakar kalau dia saya kira namun. Jadi Abu Bakar membenarkan, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya percaya. Para jemaah yang terhormat, ada lagi yang dipersoalkan orang. Nah, ini bapak-bapak karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Nabi itu pada Isra Mi'raj kan ditemani oleh malaikat Jibril menjalang Sidratil Muntaha. Ananya di persoalannya orang, Jibril jo Nabi itu kan tak sama dong. Jibril malaikat, Nabi manusia. Jibril dari nur. Jadi dia dari energi. Tidak bisa dilihat. Cuma Nabi yang diizinkan oleh Allah melihat ketika di Gua Hira dan di Sidratil Muntaha. Allah mengizinkan Nabi melihat Jibril itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sedangkan Nabi tubuhnya tubuh materi. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai manusia itu kejadiannya dari tanah. Jadi tanah kau barik Pak. Kau kita jangan mencilok-cilok tanah. Disuruh jujurnya dari Allah dia kira nanti. Sakati diang setanah kau barik Pak. Nah, jadi kata beliau yang menyelidiki itu dengan ilmunya, kalau malaikat itu dari nur, kecepatannya balari, itu kita ambil dulu cahaya lampu ke siapa? Di padaman lampu di masjid tengah jual kok gini gua. Kalah kalam no. Di duit meli. Kecepatan lampu cahaya itu menerangi ruangan itu 3.337 km per detik. Tidak per jam. Kalau tubuh materi dibawa lari sekancang tu, basar rapihan tubuh tu jadi abu, atomik hilang di tabang angin, tidak ada Nabi itu lagi. Dan itu sudah diuji orang di labor. Kalau dia apa mau ujinya Pak Ustaz? Apa salang beko motor Harley Davidson tu bara kilometernya sajam. Bara tempuh dia sajam. Larian sabi-abi kilometer tu jangan babaju, tungangoan muncuang. Kan? Pasti tubuh cabik-cabik di angin. Ya kan? Itu kata orang kimia dengan ilmu pengetahuannya. Ya kan? Ini untuk pengetahuan saja Pak, bukan untuk diimani. Dan untuk diimani ayat Allah. Ya kan? Sebab peristiwa itu dimulai dari Allah jo memuji dirinya Pak. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang melakukan itu Allah yang maha suci. Iya kan? Bukan makhluknya. Itu keyakinan dan kadimantabi. Tapi kalau secara teori kimia itu banyak loh alasan orang kimia itu Pak. Katanya
Subhanalladzi asra minal masjidil Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kan iya tuh perjalanan Isra Mi'raj tu malam sesudah salat Isya jalan subuh dibalik. Cik orang kimia, materi bisa diubah jadi energi itu kalau dalam suasana gelap. Kalau dia cahaya mau ubah materi jadi energi, mangkon gagal. Atung ko Nabi itu diberangke enggak telangi itu malam, pulangnya menjelang subuh. Kalau jam 8 pagi pulang jatuh ke bawah. Karena lah berubah materi energi jadi materi balik karena cahaya matahari. Ya kan? Tapi itu untuk pengetahuan awak saya Pak, jangan untuk diimani lo itu. Untuk diimani ayat tadi saya. Nyo banyak alasannya di Allah Pak. Pertama, nan diperjalankan itu indak ustad, indak buya, indak ulama, sia nabi. Nabinya indak sembarang nabi. Kalau Nabi Adam pernah berdosa, Pak. Mangga melanggar perintah Allah perkara khuldi. Ya kan? Nah, Nabi Musa pernah kaum muslimin melakukan dosa ndak disengaja. Tuh. Beliau didongkak dek kemenakan Fir'aun. Rupa Nabi Musa kau santiang silik batu mandi Pak. Baik itu didongkak dek kemenakan Fir'aun. Lapai kaki kemari. Tak kena. Ya kan? Orang kau dek marabunya dongkak balik. Itu leceh Nabi Musa. Kau lapai lo kaki kemari. Deklah 3 kali bapantun Nabi Musa kau lai. Dia dapat pantun no. Dia tidak lo dapat. Kita terjemahan sepantunnya ke bahasa Minang. Lama lontong orang pitalah dibuat orang malam marilah panik ambo dek baralah kini membalih hanya lai. Nyo taga alu tuiknya di Nabi Musa ketika orang komandongkak tiba di sudu-sudu hati gua. Mati orang gua Pak. Itu dosa yang tidak disengaja. Nabi Musa tetap minta ampun Pak. Katanya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur. Rupa minta ampun Nabi Musa itu langsung diampunkan ya Allah. Sebab Allah tahunya tidak sengaja. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, sesudah itu kenapa perjalanan itu lancar saja? Allah magi tahu kawa perjalanan itu tidak sembarang jalan yang ditempuh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sajinya Pak. Masjid tertua di muka bumi. Alasannya inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Rumah pertama untuk beribadah dibikin oleh malaikat dan Nabi Adam adalah yang di Makkah. Itu membawa berkah untuk sekalian alam. Wa man dakhalahu kana amina. Kalau orang tu pai ke sinan amannya. Atau masjid sesudah tu anyui Ka'bah go Pak. Semasa Nabi Nuh dibangun balik di zaman Nabi Ibrahim. Masjid nandi Aqsa Masjid Aqsa siapa bangun? Nabi Sulaiman. Itu masjid yang kedua dibangun. Ya kan? Dari sinan Nabi diberangkian di Allah kamari kebaiknya. Kalau perjalanan Nabi itu Pak, minal lapau ilal lapau, gagal mah. Jadi awakku supaya berhasil, supaya hati tentram, supaya pikiran ndak kusui, supaya awak ndak stres, ya kan? Tinggal cari lamun saji, ya kan? Minal masjid ilal masjid. Lain terang ada bu kecil itu. Jangan ke karaoke pai. Kamasa saji. Ya kan? Ini dia. Perjalanan kalangi, kok Pak? Itu perjalanan yang luar biasa lagi.
Ambo membayangkan langit ko dulu Pak Merdeka. Ko bumi Pak, aku langit. Aku langit nasi kuat sampai tu 7. Tu banyak tu di dalam Al-Quran. Sab'an shidada. Sab'a samawat. Ternyata langit 7 itu melengkung Pak. Makin ke atas makin besar. Makin ke atas makin luas. Ya kan? Nabi sampai ke langit yang ke-7 itu. Langit yang ke-7 itu di lingkupnya langit yang ke-6, langit yang ke-5, langit yang ke-4, langit yang ke-3, langit yang ke-2, langit pertama dan bumi. Ya kan? Makanya Nabi itu terpesona dengan kebesaran Allah itu. Di langit yang ke-7 itu Pak, nampak dek Nabi isi benda-benda langit dan di bawah. Abaa untuk itu meyakinan awak Ustaz. Kalau kita kena ada pak naik pesawat, tu dapat pak duduk di bangku A. Bangku A tu pasti sebelah kajen jendela, ya kan? Bangku apa lah di Ustaz? Ya bocok nak naik pesawat tu gini. Ini bapak acok, ya kan? Acok. Sebelum pesawat naik Pak di BIM tu kan tak nampak dah awak tambak udang, rumah-rumah orang, pantai, tak nampak. Tapi setelah pesawat naik nampak dari jendela tu. Ya kan? Jadi nampaknya Pak, semakin naik kita ke atas, semakin berkualitas ibadah kita, semakin tajam insting kita. Maka ketika Nabi berada di langit yang ke-7 itu, para jamaah yang terhormat, beliau bersimpuh membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itulah pujian beliau kepada Allah. Kecil Allah ke Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bang kau tak assalamualaikum kecil Allah Pak. Karena nanya 7 Nabi seorang, tak ada orang tengah jualnya ini Allah tak. Tak ada Ristawardi, tak ada Sia jo, hanya Nabi Muhammad. Malah di sana kalau di subhanallazi tadi bi'abdihi, hambanya, budaknya. Tapi tiba di langit ayyuhan nabiyyu, pangkat kebesaran itu yang disabui di Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, bukan bi'abdihi lagi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena yang dituju Allah hanya Nabi. Tapi Nabi itu tapi kia awak di beliau bu. Orang Islam seluruh dunia kok tapi kia dek Nabi. Mangko beliau menjawab assalamu alayna. Tak bawa tak awak dalam? Tak bawa. Alayna, atas kami. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi perjalanan itu perjalanan sejarah yang patut kita ketahui agar iman kita semakin kuat. Tapi jangan disalahan. Ulang tahun Isra Mi'raj awak tu memang tak ada disuruh Nabi dah Pak. Nah namanya sekainya ulang tahun tak ada tu. Sebab ambola mencari ada rektor ulang tahun pernikahan ameh. Rupa beliau panjang pernikahan beliau ko lah sampai 50 tahun. Bapak pakai merapulai le Pak. Ya kan? Tapi naik pentas berdua anaknya membimbing. Itu Pak. Yalah 87. Atau bagilah dia anaknya nasi sepiring ketek, ama nyuk-nyuk merapulai yo nak daro ko marete tu jatuh piring tu. Ya. Jadi ulang tahun tu awak semakin lama. Aku terakhir penutui leh. Aduh. Tanggal lempek balik ngawak. Ya kan? Di dalam surek ko Pak siaho masuk penjara dek ko majan picayo jan mudah dipatakui orang je surah Al-Maidah ayat 51 le tekan ada Pak. Ketika siaho ke jadi kalah de Anis jadi gubernur. Sebelum itu Paknya lah jadi gubernur. Indak boleh orang dinyo mendabiah jawi korban di tempat-tempat biasa.
Banyak musaji nyobongka dengan alasan tidak pakai izin bangunan. Allah lah lama maingian Bapak. Agi Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara untuk jadi pemimpin. Ya kan? Jadi awak jangan terkisuh besok milih presiden kau Pak. Ada orang yang pura-pura Islam Pak, baca bismillah saya nak pandai nak. Ya kan? Untuk pailang tengkaknya menari. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, kalau orang itu, orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini kita pilih, maka bapak-bapak yang terhormat 5 tahun dan ketiga tanya ayo. Tapi dia Allah, ya kan? Si Anies kok kalah di parantian jadi menteri Pak. Kan nampak dapat kebesaran Allah. Mana bergensinya jadi gubernur DKI dari menteri pendidikan? Bergensi jadi gubernur Pak. Itu Allah menolong. Mudah-mudahan besok itu juga. Ya kan? Amin. Amin. Amin lah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Ada jadi gubernur. Dapat penghargaan di dunia dari tokoh-tokoh dunia, ya kan? Bukan orang awak lagi. Nah, itu bapak-bapak ini. Jadi kalau kaum muslimin orang nan tak takut ke Allah tapi lihat awak Pak, tu babayo. Awak nan memilih tu Pak di golongan di Allah. Coba. Wa may yatawallahum minkum, kalau engkau memilih orang itu, fa innahu minhum, engkau lah sama junyo. Lain tak ada Pak kecil tentu. Iku ayat yang disampaikan ke maha. Ya kan? Kalau awak menyokong orang itu, awak lah tak masuk itu. Jadi tahun 2024 kok lah 100 tahun Islam seluruh dunia sejak jatuhnya Turki Utsmani dipermainkan di orang kafir. Itu lo kadarullah Pak. Sejak dari Irak, Iran, Libya, Suriah, Rohingya adalah orang Islam di Cina Pak. Kalau dibanding dengan penduduk Cina seketiknya, tapi orang Islam Rohingya tu orang Islam dan di Cina tu banyak tu Pak. Berjuta lah tu. Nah. Jadi tahun 2024 lah 100 tahun Pak. Lah 100 tahun. Kata Rasulullah, kalaulah 100 tahun mode itu akan didatangkan oleh Allah dengan kekuasaannya mujahid-mujahid baru Islam seluruh dunia untuk mengangkat Islam itu balik. Nah, ya kan? Di Indonesia lah nampak di bu sia mujahid baru tu. Alah, kalau alunnya nampak yola randah nanti ni. Kalau Allah ambo doa ni ibu-ibu sehat, apa-apa sehat, jangan doa awak nantak memilih besok. Datang ke TPS, ada orang berpendapat memilih hendak memilih, sama saya Ustaz nasib awak ke situ je nya. Haji boy kau jual listrik je nya. Itu salah pikiran nan itu. Kan tak kelamo awak datang ke sini. Tak pulang lah leh. Muka lontong lah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ada Allah, kita minta ke Allah supaya Allah menolong awak. Pak, ada apa mendengar cerita orang pemilihan umum di luar negeri? Mendengar tu lain, kisahnya tu lain mendengar Pak. Ambil cerita bagi kau. Ada orang pemilihan umum di luar negeri. Ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat datanglahnya ke rumah sakit jiwa tim sukses. Ya kan? Anang kata orang nan sakit jiwa kau di dalam rumah sakit tu nomor 2 menangan. Tu di luar negeri tu. Ya kan? Siapa menyuruh kau Pak? Bagaimana kau tahu saya nomor 2 kau nya? Itu antusias itu macam. Masuk ke ruangan orang sakit je lah. Nomor satu je. Nanti kau nomor 1 Pak. Nak ngecek nomor 2 je. Kau tolong siap lah je.
Kan? Masih sakit baru cek. Ini bapak-bapak. Aku nang mengecek nomor 1 kurang lah siap ke cek. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan untuk bangsa kita agar bangsa ini tidak terjual kepada pihak asing. Amin ya rabbal. Kalau ada salah mau minta maaf ke bapak ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu sana bertanya pilo kamari le ustaz. Iko go ji boy. Tu mangko ji boy matambo turui. De ambo sedang di Bukit Tinggi dakwah wisata, ya kan? Pagi kau ndak bayi si, ya kan? Haji boy. Mengaji wak subuh besok wah di tengah juga. Sebab kalau diminta mana ustaz viral kau payah aja. Nyatanya ya itu gini pak, itu gini. Tamasuk nama viralkan, nan direkam si kau pak. Pak cali ada baju ambo kuning aye, selendang ambo kuning. Atau ada tu mah di video. Ya kan? Nama rekam serupa koko Haji Boy sari itu. Viral lo itu Haji Boy. Ya kan? Itu nam viral jela itu di meseji Al Hakim di Tapilawi. Rupanya saja viral kok banyak orang mau undang orang gaib kok. Kama mau pahi doa, kaum muslimin kami doa Ustaz panjang umur badan sehat. Nyoba makan ke restoran lama. Labi-labi ke Australia sana pak. Ambo tanya je orang nama bawa tu, berapa bayi cakap. Kalau je dolar keteknya, 6 juta. Beli mau makan kan 1 juta orang tu. Jadi piti awak aku kurang harganya pak. Sewa pesawat ke sana 7 juta, berdua pergi 14 juta, pulang balik 28 juta. Cik saya nanti carian sininya, bini. Ya kan? Itu garah ambo saya tanya pak. Di tengah jua saya lah Ustaz, indah. Itu garah. Lai sehat saya ibu bapak. Ambo doaan sadonya waktu di pertemuan nanti di Serugo. Tidak di musajid kau saja. Amin ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terima amal kami ya Allah. Walaupun tidak serupa Nabi rancaknya ibadah kami. Kami harap dan takut ya Allah. Engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka. Kami tidak tahan ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga beserta orang-orang baik ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.